ini sudah mencapai berapa persen? Apakah memang sudah memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Satgas Covid atau pemerintah begitu? Iya, sebenarnya persiapan PTM di Surabaya ya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan itu sudah dilakukan sejak awal 2021 ya. Hanya saja pada waktu itu memang kondisi tidak memungkinkan, akhirnya tarik ulur gitu seperti itu. Di 2021 Dinas Pendidikan sudah melakukan asesmen beberapa sekolah. Ya, pada waktu itu beberapa sekolah mendaftar, kemudian dicek ya segala kelengkapannya, persiapannya dan segala sesuatunya. Pada waktu itu ada sekitar 300 SD SMP. Itu sebelum melonjakan Juni-Juli 2021. Nah, saat ini kita dorong dan Dinas Pendidikan tengah melakukan juga untuk dilakukan asesmen ulang, ya diupdate begitulah apakah yang 300 itu masih layak untuk kemudian dilakukan PTM. Nah, ini proses masih berjalan. Saya belum mendapatkan secara detail terkait angka apakah 300 atau 300 sekian, ini kita masih menunggu. Tapi saya sebenarnya ingin menyampaikan juga bahwa di Surabaya jumlah SD SMP itu kan lebih dari 300. Ya, kalau kita memperhatikan tentang kebutuhan dasar pendidikan, itu sebenarnya kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 31 ayat 1 itu kan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sebenarnya saya juga berpikir ya kepada sekolah-sekolah yang tidak lolos asesmen gitu. Sementara anak-anak Surabaya ini kan sebenarnya idealnya begitu ya, dia harus memiliki dua pilihan. Jangan sampai kemudian ada anak Surabaya yang memiliki dua pilihan, PTM atau PJJ, tapi di sisi lain masih banyak anak Surabaya yang tidak memiliki dua pilihan, yaitu PTM dan PJJ. Karena apa? Karena sekolahnya tidak lolos asesmen begitu. Nah, oleh karena itulah kemudian memang tidak bisa dipaksakan ya, karena nanti ada resiko lain yang juga harus kita hindari. Namun setidaknya saya mendorong Dinas Pendidikan bagi sekolah yang karena keterbatasannya tidak bisa memenuhi syarat-syarat sehingga kemudian tidak lolos asesmen, kita dorong pendidikan untuk membantu. Kalau memang ada kesulitan dalam pemenuhan wastafel, ya dibantulah wastafelnya gitu. Atau mungkin untuk yang lain-lainnya ya, daya dukung lainnya. Gitu. Seperti itu, agar kemudian semua anak Surabaya itu sama mendapatkan layanan pendidikan untuk memilih apakah dia PTM ataukah dia PJJ. Saya tidak bisa membayangkan kalau misalkan ada yang tetangganya berangkat PTM, kemudian ada sang anak yang dia di rumah, kemudian ditanyai, loh kok gak budal? Apa aku ya pengen nang sekolah, tapi sekolah aku gak iso, gitu, karena tidak boleh untuk menyelenggarakan. Gitu. Jadi saya kira itu juga hal yang moga-moga ini menjadi perhatian bagi pemerintah kota.